Halo, apakah suara saya terdengar? Halo, apakah suara saya terdengar? Anes, tinggal aja. Itu disenggol aja pulang. Nes, Halo, adik Pak, suara saya terdengar? kedengeran kan? Ini nanti biar nanti pakai ini. Kedengeran kan? Suara Miss kedengeran nggak? Ya. Volumenya gede nih. Oke, halo adik Pak, selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, udah siap buat belajar malam ini? Ya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati dimulai. Ya kan mau ngambil linknya dari This meeting is being recorded. apa? Ini ambil aja dari sangat kan. Amin. Oke, masih ingat nggak kemarin Miss tanya mengenai apa materi apa? Kita belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Ingat enggak minggu lalu aja depan dulu. Saya. Apa hayo? Masih ingat nggak? Kita belajar tentang apa? Apa ya? Pulang ya, semingguan dan bulan. Lupa, Miss. Kita belajar tentang operasi hitung matematika yang ada negatif sama positifnya. Oh iya ya. Kalau negatif dikali negatif masih ingat nggak apa jawabannya? Positif. Negatif. Oke, kalau negatif dikali positif jawabannya apa? Positif. Negatif dikali positif. Tuh. Ingat nggak? Negatif kali positif apa Dipa? Negatif dikali positif. Masih ingat nggak negatif dikali positif itu apa? Recording in progress. Negatif kali positif. Ingat nggak? Jawabannya apa? Sekarang apa kan, Miss? Kenapa? Saya sih. Kalau salah nggak apa-apa kan, Miss? Kalau salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Gimana jawabannya? Positif kali negatif apa jawabannya? Negatif. Negatif. Kalau negatif kali positif? Negatif. Kalau negatif kali negatif? Hah? Negatif. Negatif. Negatif kali negatif. Negatif kali negatif. Positif. Tuh. Jadi, kalau misalkan berbeda,
itu jawabannya negatif. Contohnya ada negatif kali positif atau positif kali negatif. Kan dia dua-duanya berbeda nih. Itu pasti jawabannya negatif. Kalau yang sama, misal positif kali positif, itu tetap positif. Kalau ada negatif dikali negatif, itu dia jawabannya juga positif. Karena dikali dengan yang sama. Kalau sekarang negatif dikali negatif 5 dikali negatif 5, jawabannya berapa? Apa tadi? Negatif 5 dikali negatif 5. Sama dengan 10. Perkalian, bukan Dikali. Ya, perkalian. negatif 5 dikali negatif 5. Berapa? Dikali 5. 25. Positif atau negatif? Positif. Positif. Kalau negatif 5 dikali positif 2 itu jawabannya berapa? Negatif 2. Tadi apa, Bis? Negatif 5 dikali positif 2. Berapa jawabannya? Negatif 5. Dikali positif 2. Berapa tuh jawabannya? 10. Negatif atau positif? Negatif. Oke, betul. Jadi jangan lupa ya disebutin negatif atau positifnya. Sekarang, kalau misalkan 7, positif 7 dikali sama negatif 3. Berapa tuh jawabannya? 14 negatif. Dikali negatif 3. Positif Oh ya, dikali negatif 3. 7 dikali 3. Oh, itu. Berapa? 21 negatif. Negatif dulu, baru angkanya. Negatif 21. Oke. Kalau misalkan positif 3 dikali negatif 8. Positif 3 dikali negatif 8. Positif 3 Negatif 4. negatif 20. Oke, keren. Jangan sampai lupa ya, harus hati-hati ya. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai pecahan. Udah belajar belum di sekolah pecahan? Apa? Pecahan. Pecahan. Hmm? Belum kayaknya. Oke, nah sekarang kita mau belajar mengenai pecahan. Belum Udah muncul, Miss. Oke, nggak Nah, apa-apa. baru nih muncul nih, udah muncul. Oke, nah kenapa kita harus belajar pecahan? Nah, pecahan itu sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, kayak Adepa mau membagikan kue. Nah, Adepa kan punya satu Oh, kue. ini udah pernah. Nah, itu namanya pecahan. Kalau setengah, tahu nggak cara Yang penulisan? membagi kue itu. Yang membagi kue. Terus ada juga buat menghemat belanja. Nah, pecahan itu ada juga untuk mengatur waktu. Nah, ada juga untuk memasak. Karena kan kita suka lihat ya, bunda atau enggak siapa lagi Memasak. atau enggak lagi bikin kue tuh. Ada resepnya. Resepnya tuh kayak setengah sendok teh atau enggak seperempat gula pasir. Nah, biasanya itu tuh berhubungan dengan pecahan. Coba, Miss mau tanya, kalau setengah tahu nggak cara penulisannya kayak gimana? Setengah. Hmm? Cara penulisan setengah, tahu nggak? Dalam bentuk matematika gimana? Kalau nggak salah,
Gimana? Tulis. Oke, nah setengah tuh cara penulisannya 1/2. Iya. Oke, bisa diulangi gimana cara bacanya ini yang ini? 1/2. 1/2. Oke nih, yang bagian atasnya itu namanya apa ya? Tahu nggak? Masih ingat nggak? Atasnya. Kan itu 1/2. Yang ini kan disebutnya per nih, dari sini, per. Nah, yang atasnya itu kita sebut sebagai pembilang. Yang bawah itu namanya penyebut. Nyabut. Penyebut. Penyebut. Oke, bisa dipahami? Ya. Dan sekarang ada 1/4. Yang mana yang disebut sebagai penyebut? Yang bawah. Apa? Coba sebutin. Angka berapa? 4. Oke, berarti yang jadi pembilangnya angka berapa? Yang jadi pembilang angka Angka berapa? 1. Angka 1, betul. Nah, sekarang ada 3/6. Boleh jabarin nih sama Ade, Pak. Apa yang menjadi apa dan apa yang menjadi apa? 3 menjadi pembilang dan 6 menjadi penyebut. Betul. Ya udah paham? Aman? Jangan sampai lupa ya. Nah, sekarang itu ada yang namanya menyederhanakan bentuk pecahan. Menyederhanakan itu seperti apa? Nah, contohnya ada angka 2/4 nih, ada pecahan 2/4. Disederhanain, mau disederhanain. Artinya, kita harus membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Kira-kira angka berapa ya yang bisa dibagi 2 dan juga bisa dibagi dengan 4? Selain angka 1. Coba angka berapa nih? Angka berapa ya yang bisa dibagi dengan 2 dan bisa dibagi dengan 4? Kira-kira angka berapa? 4 dan 2. Ya, angkanya itu bisa dibagi sama 2, bisa juga dibagi sama 4. Kira-kira angka berapa ya? Bisa salah satu duanya, tapi 1. Selain 1, coba. Habis angka 1, angka berapa? Habis angka 1, angka 2. 2. Nah, coba kita lihat nih. 2 tuh bisa dibagi sama 2 atau enggak? 2 bisa dibagi sama 2 atau enggak? Bisa. Oke, berarti 2 dibagi 2. Sama 4 dibagi 2. Nah, ini tuh kedua bilangan bisa dibagi dengan 2. Artinya pembilang bisa dibagi dengan 2 dan penyebut bisa dibagi dengan 2. Oke, 2 dibagi 2 berapa? 1. Iya, betul 1. Dan 4 dibagi 2? 2. 2. Nah, ini namanya penyederhanaan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nih sekarang ada 3/6. Coba bentuk sederhananya apa ya? Dibagi lagi. Iya, dibagi lagi sama angka yang sama. Karena kita mau menyederhanakan. Tiga bagi 3. 6 bagi Mhm. 6. 6 bagi 6. harus sama.
6. Harus sama pembaginya. Yang atas dibagi sama angka yang sama, yang bawah juga dibagi angka yang sama. Berarti ini 6 dibagi sama 3. 3. Jadi harus sama ya pembaginya. 3 Ya. dibagi 3 berapa? 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. 2. Oke, bisa dipahami? Aman? Bisa. Sekali lagi ya. Sekarang 4/8. Coba. 4/8. Bisa dibagi sama angka berapa tuh? Disederhanain. 2 nanti. Oke, kita bagi dengan 2. Berarti yang atas gimana? 4 bagi 2. Dan 8. Bentar dulu, Miss. Masih belum, Miss. Bentar. Hapus. oke, boleh. Kurang yakin deh. Bagi 4. Oke, mau dicoret-coret nggak sama Deva di sini? Bentar. Nggak tahu. Bukan. Bentar, Miss. Oke. Nah. Ini mana? Ini aja. Benar.
Oke, betul. Jawabannya betul ya. 1/2. Oke, kalau nemu soal yang kayak gini udah bisa dipahami? Aman? Iya. Oke, nah pembahasan tentang ini yang selanjutnya yaitu ada pecahan. Pecahannya tuh kayak gini nih, namanya tuh pecahan campuran. Ya, ini udah kan ya? Kita next aja. Nah, di sini tuh ada macam-macam pecahan. Macam-macam pecahan tuh yang pertama ada pecahan biasa, ada juga pecahan campuran, dan ada juga pecahan desimal. Oke, ini penulisannya seharusnya di sini ya, sejajar. Seharusnya itu sejajar. Jadi bukan di sini. Harusnya penulisannya tetap sejajar. Ada pecahan campuran dan pecahan desimal. Kalau pecahan desimal itu nanti dipelajarinya ketika udah kelas naik ke kelas 4. Biasanya itu dipelajari di kelas. Nah, sekarang yang akan kita pelajari yaitu namanya pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran tuh kayak gini. Misal 1/2. Dibacanya 1/2. Terus ini tuh bisa disederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? Yaitu dengan cara 2 dikali dulu ke 1, kemudian ditambah 1. 2 dikali 1 berapa? 2 kali 1. 2 dikali 1 jawabannya berapa? 2 dikali 1, 2. Terus ditambah sama 1 lagi berapa? 3. 3. Jadi di sini kita taruh 3/2. Bisa dipahami nggak? Berarti kalau misalkan ada 2, 1/2, ini bentuk sederhananya berapa? Untuk sederhananya Mm-mm. Bisa nggak? Yang pertama kaliin dulu ke sini, kemudian dijumlahin. 2 kali 2 berapa? 2 2 Mm-mm. Ini kalau 4. 4. Terus 4 ditambah sama 1. 4 ditambah 1, 5. Oke, jadi di sininya 5/2. Kalau ada lagi nih, 3/2/3. Berarti ini jawabannya berapa? Sebe- 11 11/3. 3. Oke, kenapa jawabannya 11? Coba kasih Miss alasan. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Oke, betul, keren. Lagi ya, misal ada 4, 5/6. Berapa tuh ini? 4, 5 per Berapa? 6 dikali 4-nya berapa? 6 kali 4. Mm-mm. Hmm, 4 kali 6. Berapa? 4 kali 6.
48. Bukan, 4 dikali 6. Bukan 48. 48 tuh ketika 6 dikali sama 8. Itu 48. Kalau 6 dikali 4, 6-nya ada 4. Pensel di mana? Ketemu 6 dikali 4? Sebentar. Enamnya ada 4. Atau 4-nya ada 6. 24 Betul, 24. Nah, sekarang udah dikaliin, harus digimana ini sama 5-nya? ditambah. Oke, berarti 24 ditambah 5 berapa ya? Hmm, 29 29 per, per 6. iya betul, per 6. Harus yakin ya, harus pede jawabnya. Gak apa-apa salah juga. Oke, nanti Miss perbaiki. Oke, bisa dipahami, aman kalau nemu soal seperti ini? Iya. Oke, nah, sekarang kita coba ke latihan soal. Nah, boleh dikerjain dulu nomor 1 sampai nomor 5. Nah, yang nomor 1 udah tadi kerjain, masih ingat nggak tuh berapa? Udah ketemu yang nomor
Hmm, Berapa yang nomor 1? nomor Sederhana. 1 hasilnya 1/2 kan. Oke, kenapa coba masih ingat nggak kenapa jadi 1/2 nih? Soalnya 4 bagi 4 sama dengan 1. Hmm, Kemudian, 8 bagi 4 sama dengan 2. oke, keren nih. Nomor 1 betul. Sekarang yang nomor 2. Berapa nih yang nomor 2? Kalau atasnya bukan 1 nggak apa-apa, Miss. Gak apa-apa, gak harus 1. Dua per 3 Oke, kenapa tuh 2/3? karena 6 bagi 3 dibagi 3 dan 6 dibagi 3 dan 9 dibagi. Oke, betul. Keren. Ada apa keren? Nomor 2 juga betul. Sekarang yang nomor 3. 3. Nggak tahu. Kenapa nggak bisa yang nomor 3? Bisa susah. Oke, jangan bilang susah ya. Bilangnya belum bisa. Oke, ingat ya, di matematika jangan bilang susah, sulit, gak bisa. Tapi ganti 3 kata itu dengan jawaban belum bisa. Oke? Belum bisa. Nah, betul. Jadi hilangkan kata-kata matematika susah, matematika sulit. Hilangkan. Jadi belum bisa. Nah, bisa dilihat yang nomor 3 yaitu ada 10/15. 10/15. Kira-kira ini ada di perkalian berapa? Menurut Ade, Pak? Nih, keduanya bisa dibagi sama berapa nih? Ada 10 sama 15. Ada di perkalian 5. Oke, masih ingat? Berarti dikali 5. Berarti dibagi 5. Dibagi 5. Betul, dibagi 5. Coba. Sekarang sama Ade lanjutin. Kedua angkanya dibagi sama 5.
2/3. 2/3. Oke, itu jawabannya betul. 2/3. Oke, itu bisa kan? Aman? Nomor 3 aman? Ya. Oke, sekarang boleh nih yang nomor 4. Empat per 2. Kurang tepat, mesti ingat? Coba pelan-pelan. Kalau ada 2/1/2, berarti harus digimanain? Yang pertama dikali lalu dijumlahin. Oh. Gimana berapa? Nemu? Yang lebih besar harus di bawah. Enggak, yang ini tuh pertama kan dikaliin. Ya. Yang udah Terus dikaliin. terus ditambah. Iya udah ditambah juga. Jadi tadi berapa? Tadi jawabannya 4/2, Oh bukan? iya, baru ingat. Ih, berapa? 5/2. Betul, 5/2. Nah, ini ya. Kayak udah benar. Sekarang yang nomor 5. Mana nih yang kedua angka bisa dibagi sama angka berapa? Ada 12 sama 18. Kira-kira bisa dibagi sama angka berapa ya? Hasilnya 2/3. Kenapa 2/3? Karena 12 dibagi 6. 18 dibagi 6. Oke, kedua-duanya dibagi sama 6. Berarti jawabannya 2/3. Oke, betul. 5 soal terjawab benar. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih dari 5 soal yang sederhana ini? Yang Enggak, susah. tidak. Oke, berarti gampang semua ya? Soal ini gampang? Bawah. Oke, kita lanjut masuk ke soal selanjutnya. Nah, boleh nih. Soal nomor 6.
Soal nomor 6 dan nomor 7. 7. Oke, bisa yang nomor 6? Jawabannya 3/4 Oke, kenapa 3/4? karena 18 dibagi 6, 24 dibagi 6. Oke, nomor 6 betul. Sekarang yang nomor 7. Hasilnya 15/4. 15. Oke, kenapa 15/4? Karena 2 kali 4 sama dengan 8. 8 dikali Ya, betul. ditambah 7 sama dengan 15. Oke, betul. Adepa bisa semuanya ya, dari nomor 6 dari nomor 1 sampai nomor 7. Oke, nah sekarang dilihat nih yang nomor 8. Kita baca bareng-bareng ya. Andi membagi 12 permen kan kepada 3 temannya secara rata. Berapa pecahan permen yang didapat setiap teman? Oke, kira-kira berapa ya bagian yang teman-temannya dapat? Tahu nggak cara menerjemahkan soal ini ke bentuk matematika? Belum bisa.
Oke. Nah, di sini kan ada 12 permen katanya. Dibagi kepada 3 temannya sama rata. Berarti kalau dibagi kepada 3 temannya, berarti di sini 12 dibagi 3 terlebih dahulu. 12 dibagi 3 itu berapa? 12 dibagi 3. Mm-mm. Itu 12 dibagi 3. 12 dibagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya itu 12? 3 kali berapa yang hasilnya 12? Tahu nggak ini? 12 dibagi 3 itu berapa? 12 dibagi 3. 3-nya ada berapa yang menghasilkan 12? Tiganya ada berapa nih kalau mau menghasilkan 12? 3 tambah 3 tambah 3 udah 12 belum? belum. Berarti 3-nya harus ada berapa buat jadi 12? 4. Betul. Jadi 12 dibagi 3 adalah 4. betul. Nah, karena pertanyaannya itu di sini tuh berapa pecahan permen, maka setiap temannya itu dapat permen 4/12. Kenapa 4/12? Karena di sini kan permennya itu 12. Maka dia sebagai penyebut di sini penyebutnya. Dan hasil baginya yaitu 12 dibagi sama 3, yaitu 4. Jadinya 4/12. Sekarang 4/12 bisa disederhanain nggak ya? Hmm, 4/12 kira-kira bisa disederhanain nggak ya? bisa kali. Oke, boleh. Coba bisa dibagi sama angka berapa ya keduanya? 4 sama 12. 4 sama 12. Coba. Keduanya bisa dibagi sama angka berapa ya? Kamu nggak? 4 sama 12 bisa dibagi sama angka berapa?
4/12. Kedua angkanya bisa dibagi sama angka berapa ya? Dua. Oke, kita bagi dengan angka 2. 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2. Ya, 2. berapa? 2. Terus 12 dibagi sama 2. 6. Oke, sekarang 2/6 masih bisa disederhanain nggak ya? Masih. Oke, masih berarti dibagi sama angka berapa lagi? Ayo, bisa dibagi sama angka berapa tuh? Dua per 6. Tadi kalau nggak salah di awal udah dibahas nih. 2/6. Kedua angkanya bisa dibagi sama angka berapa ya? Oke. Ingat nggak? Ayo, dibagi sama berapa nih? Dibagi sama 2. Oke, betul dibagi sama 2. Berarti 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 berapa? Dua dibagi 2. Dua dibagi 2 berapa? Sorry, ada tak? 2 dibagi 2, 1. Terus 6. 6 dibagi 2, 3. Betul. Jadi jawabannya berapa? 1/3. Oke, betul. Nah, untuk pertemuan kali ini, alhamdulillah udah sampai situ aja. Jadi, pecahan tuh sebenarnya banyak ya. Ada yang, ini baru dasar mengenai pecahan. Nanti kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian dari pecahan. Nah, masih ingat tadi kalau ada pecahan, yang atasnya disebut sebagai apa? Yang atasnya disebut Apa yang bagian atasnya? ingat yang bawahnya. Oke, kalau yang bawah apa namanya? Penyebut. Berarti yang atas namanya pembilang. Oh iya, pembilang. Oke, sekarang kalau ada 2/3, yang mana yang pembilang? Yang pembilang 2-nya. Oke, berarti 3-nya itu sebagai apa? 3-nya sebagai penyebut. Betul. Sekarang ada 5/4. Yang mana yang penyebut? Yang penyebut Mm-mm. yang penyebut 4-nya. 4. 5-nya berarti dia sebagai apa? Sebagai Yang atas, apa namanya? bilang. Pembilang. Oke, jangan sampai keliru ya. Ingat, ada pembilang, ada penyebut. Ada pembilang, ada penyebut. Oke, untuk kali ini pertemuannya cukup sekian.
Terima kasih Adepa udah hadir. Dan jangan lupa ya, harus diingat ya, nanti minggu depan Miss tanya lagi. Pokoknya jangan sampai lupa. Ingat, pembahasan hari ini kita belajar mengenai pecahan. Oke? Ya, Oke, terima kasih Adepa. Assalamualaikum. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Oke, Miss duluan ya. Bye-bye.